Praktik pembelajaran dalam video ini menggunakan model kombinasi antara luring dan daring. Media luring yang digunakan adalah media real seperti ruang kelas, teks bacaan, gambar, dan benda-benda yang berkaitan dengan cermin. Media daring yang digunakan adalah Google Classroom, Google Formulir, PowerPoint, dan juga WhatsApp. Dalam praktek pembelajaran ini, guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti absensi dalam bentuk Google Formulir, RPP, bahan dan materi ajar, LKPD, PowerPoint, dan juga soal evaluasi dalam bentuk Google Formulir dan juga printout. Simak dan tonton tayangan video berikut ini. Tiga 6,5 normal. 36,3. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah hadir di sini ya, menyempatkan waktu. Tentunya anak-anak ini merasa senang ya, karena lama tidak pernah ketemu Bu Guru. Ya, anak-anak sudah rindu dan kangen ingin masuk ke sekolah. Ya, saat ini anak-anak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bu Guru dan teman-teman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Baik, sekarang Bu Guru ingin menyampaikan beberapa hal. Nanti sebelum mengikuti pembelajaran, anak-anak silahkan ya mengisi ke Google Formulir ya, mengisi absensi kehadiran. Apakah sudah mengisi anak-anak tadi? Ya, sudah ya. Ada yang belum? Kalau belum silahkan diisi karena batas waktunya pukul 19 ya. 19 itu pukul 7 malam ya. Itu. Jadi silakan anak-anak bisa mengisi kehadiran melalui absensi yang Bu Guru sediakan lewat Google Formulir yang Bu Guru bagikan melalui Google Classroom. Bu Guru ingin membagikan kuis literasi ya. Anak-anak tahu apa itu kuis literasi? Literasi itu kegiatan membaca. Nanti dari hasil membaca, anak-anak itu bisa menulis ya apa yang diperolehnya dari membaca ya. Nanti Bu Guru akan membagikan gambar ya tentang anak yang baru jatuh dari sepeda, kemudian ada temannya tahu ya. Akhirnya temannya itu segera menolong ya. Dari gambar itu apa yang bisa kalian dapat? Kemudian juga nanti Bu Guru akan membagikan teks tentang pahlawan Indonesia. Juga di buku paket ada. Silahkan ambil dulu buku paketnya, diletakkan di meja ya. Nah, untuk gambar anak yang jatuh dari sepeda itu barusan Bu Guru sudah bagikan melalui Google Classroom ya. Bahan ajarnya tentang gambar ini untuk kuis literasi. Sekarang anak-anak mengamati dulu gambar yang Bu Guru bagikan itu ya, yaitu tentang gambar apa ini ya? Anak sedang atau baru jatuh dari sepeda
sambil membawa pikir. Silakan anak-anak membaca dulu tentang pahlawan Indonesia, ya. Teks bacaan pahlawan Indonesia. Dicermati, ya, dipahami. Pahlawan Indonesia berani, ya, untuk pahlawan Indonesia berani mengeluarkan senjata untuk berperang melawan siapa? Melawan penjajah, ya. Jadi pahlawan Indonesia itu berani berperang melawan penjajah dengan mengeluarkan senjata, ya, itu. Tapi anak-anak juga tidak boleh meniru, ya. Tidak boleh meniru menggunakan senjata untuk menembaki sembarang orang. Itu dilarang, ya. Tetapi anak-anak itu harus berjuang, ya. Kalau misalkan ada musuh, ya bagaimana cara kita bisa menghindari dari musuh, ya. Kertas 1 lembar, silahkan ditulis pendapatmu dari hasil membaca tadi, dari menyimak mengamati gambar, menyimak teks bacaan, ya. Silahkan tuliskan pendapatmu, ya, 5 kalimat, ya. Tentunya pernah mendengarkan kata-kata bijak, ya. Kata-kata bijak itu kata-kata yang mengandung nasihat yang baik, ya, supaya kita dapat memotivasi diri, supaya kita mau berubah, begitu, ya. Nah, kali ini ada beberapa kata bijak yang berkaitan dengan pahlawan, ya. Patimura tua sudah dihancurkan. Patimura muda akan bangkit. Demikian kata-kata bijak yang disampaikan melalui pidato penyemangat pahlawan Patimura. Anak-anak tentunya tahu bahwa Patimura tua sudah dihancurkan. Artinya bahwa para pahlawan itu sudah gugur, ya. Dulu telah berjuang mempertahankan kemerdekaan, ya, berani membela kebenaran dan keadilan, ya, berjuang melawan musuh, ya, sudah hancur, ya, dalam medan perang, ya, sudah gugur, ya. Nah, untuk selanjutnya Patimura mulai bangkit. Artinya banyak sekali Patimura muda itu melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai generasi bangsa. Kata-kata bijak yang lain, ya. Kurang cerdas masih dapat diperbaiki, yaitu dengan belajar. Pun kurang cerdas dapat dibilangkan dengan banyak pengalaman. Akan tetapi jika tidak jujur itu sulit diperbaiki. Di sini anak-anak ada yang merasa kurang cerdas, ada tidak? Kalian merasa bodoh misalkan. Kalian merasa dirinya itu tidak pandai seperti teman lainnya, ada tidak? Tentunya ada yang pernah berpikir seperti itu, ya. Saya tidak pandai, saya bodoh, gitu, ya. Tapi janganlah itu putus asa, ya. Jangan anak-anak menjadi putus asa karena ketidakpandaiannya itu. Tetapi untuk supaya anak-anak itu bisa menutupi kekurangannya, anak-anak itu harus mau tekun belajar. Dengan tekun belajar pasti yang tadinya tidak pandai menjadi pandai. Yang sikap pahlawan seperti apa yang mereka miliki ketika mereka itu berjuang? Berani, rela berkorban, tidak putus asa. Apalagi suka menolong, ya. Itu, ya. Jadi itu merupakan usaha-usaha para pahlawan yang perlu kita ini selalu pegang teguh, ya. Jadi selalu mengangkat di dalam diri kita supaya kita juga belajar itu ingat, oh dulu pahlawan itu berjuang keras, ya. Kenapa saya sekarang kok harus malas-malasan? Harusnya
berdapat untuk hidup bebas merdeka begitu ya. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang Bu Guru sudah bagikan melalui Google Classroom ya. Itu menggunakan PowerPoint ya. Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Karena di sini untuk pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 itu ada 3 fokus mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA ya. Untuk bahasa Indonesia tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar peta pikiran, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Jadi nanti anak-anak itu mengamati gambar peta pikiran pahlawan yang ada dalam buku paket halaman 95. Di situ ada, nanti anak-anak mengamati, kemudian anak-anak bisa menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan ya. Kemudian yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Jadi melalui mengamati gambar peta pikiran itu, nanti anak-anak bisa atau mampu mempresentasikannya ya, melalui bahasa lisan dan tulisan. Nah, nanti anak-anak mengerjakan menggunakan LKPD yang nanti Bu Guru bagikan ya. Indonesia itu mempunyai berbagai macam pahlawan ya. Itu pahlawan Indonesia atau yang disebut dengan pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu ya, pahlawan nasional berjuang mempertahankan kemerdekaan ya dengan segala pengorbanannya ya untuk merebut kemerdekaan. Ya, tentunya kalian bisa mengetahui siapakah mereka itu ya. Pahlawan nasional itu siapa saja? Pernah mendengar pahlawan nasional? Siapakah pahlawan nasional itu? Silakan sebutkan siapa yang tahu. Pangeran Diponegoro, pintar sekali. Siapa lagi? Siapa? Yang mana? Oh, Suryadin ya. Siapa lagi? Patimura, pintar sekali. Siapa lagi? Ya, ada lagi? Nggak usah malu ya, kalau ditanya memang bisa menjawab itu. Berani. Oh, Silas Papare, ya. Ya, baik. Ya, jadi anak-anak sudah mengenal pahlawan-pahlawan nasional. Nah, kemudian apa yang telah mereka perjuangkan? Apa yang telah mereka perjuangkan? Kemerdekaan. Kemudian apa lagi? Yang mereka perjuangkan apa? Selain kemerdekaan, apa? Yang mereka perjuangkan apa? Oh, membela kebenaran dan keadilan ya, membela kebenaran keadilan bagi bangsa dan negara ya, berani membela kebenaran keadilan ya demi bangsa dan negara ya, dan sebagainya ya. Kemudian sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki ya. Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki ketika mereka itu berjuang? Berani, rela berkorban, tidak putus asa. Apalagi suka menolong ya, itu ya. Jadi itu merupakan
yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Ya. Untuk bahasa Indonesia tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah setelah mengamati gambar peta pikiran, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Jadi nanti anak-anak itu mengamati gambar peta pikiran pahlawan yang ada dalam buku paket halaman 95. Di situ ada, nanti anak-anak mengamati, kemudian anak-anak bisa menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Jadi melalui mengamati gambar peta pikiran itu, nanti anak-anak bisa atau mampu mempresentasikannya, ya, melalui bahasa lisan dan tulisan. Nah, nanti anak-anak mengerjakan menggunakan LKPD yang nanti Bu Guru bagikan, ya, untuk berkelompok. Satu kelompok ada 3 anak, ya, itu. Kemudian nanti Bu Guru bagi, ya. Di sini ada laporan kegiatan, silahkan diikuti, ya. Ada pertanyaan dijawab dan dikerjakan. Dan nanti hasilnya dilaporkan, ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pelajaran IPS. Nanti anak-anak tujuan pembelajarannya adalah membaca teks. Setelah membaca teks tentang Patimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Islam serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Jadi nanti anak-anak mengamati teks tentang Patimura, kemudian mengidentifikasi sikap kepahlawanannya. Setelah itu anak-anak berdiskusi, ya. Setelah berdiskusi mengerjakan LKPD, anak-anak harus bisa mempresentasikan hasil diskusinya tentang sikap kepahlawanan, ya. Nanti juga dalam kegiatan pada LKPD, silakan anak-anak ikuti, ya, kerjakan, ya, diskusikan. Nanti hasilnya juga dilaporkan. Kemudian untuk fokus yang ketiga adalah tujuan pembelajarannya. Ini untuk pembelajaran IPA, ya, adalah satu, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Jadi nanti anak melakukan percobaan, mengamati benda real yang anak-anak bawa. Anak-anak harus menyiapkan benda-benda yang sudah disiapkan dari rumah, ya. Itu nanti melakukan percobaan, anak-anak membawa jenis-jenis cermin, ya. Nanti anak-anak harus bisa menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya. Kemudian melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin sehingga siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya. Nanti bisa melaporkan melalui LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik, ya. Nanti Bu Guru juga bagikan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya juga, nanti anak-anak berdiskusi, mengisi dan mengerjakan dan melaporkan, ya. Baik. Sekarang Bu Guru ingin membagikan materi dulu, ya, tentang bahasa Indonesia. Sudah ada di sini, nanti tinggal dibaca, ya. Tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga ada IPS, ya, ada IPA, nanti dibaca-baca materinya, ya. Itu. Ini untuk satu kelompok satu. Kamu kelompoknya siapa? Kalau bisa. Ya. 3-3, ya. 3-3. Kemudian menggunakan ini. Kertasnya menggunakan cermin apa ini, ya?
bunda realnya mana? Bisa pakai ini nggak papanya? Dicoba nanti ditulis. Anak-anak ini pertama kan bahasa Indonesia dulu, terus bahasa Indonesia ini mengamati ini dulu, terus mengisi ini pertanyaan. Nah ini nanti diisi di sini. Ya ini bahasa Indonesia. LKPD-nya. Terus nanti yang IPS ini pertanyaannya, ini menjawabnya nanti di sini. Ya, IPA melakukan percobaan, terus nanti hasilnya di sini. Nanti nulis laporannya di sini nggak apa-apa. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, diskusikan di rumah. Ya, Patimura. Silakan didiskusikan sambil ditulis ya Mbak. Silakan sambil menulis. Iya, ditulis kelompok. Kamu kelompoknya apa? Patimura ya, Patimura. Ya dicoba. Ini kamu melihat bayangannya yang terbentuk apa? Oh ini diperbesar, ditegak, ya bentuk bayangannya. Coba bayangan yang cermin cembung mana Mbak? Ini cermin cembung, kemudian cermin cekungnya. Oh bagian ini. Coba kamu buktikan kalau cermin cekung bagaimana? Oh terbalik, iya. Terus apa lagi menurutmu? Terbalik. Diperbesar apa diperkecil? Di sini kan ada materi tapi Bu Guru sudah Bu Guru bagikan. Nah ini di materi ada. Nah ini nanti bisa dibaca ya, dipelajari itu. Silakan. Coba yang cermin cembungnya yang mana ini mangkoknya? Oh yang ini. Coba dilihat bayangannya yang terbentuk apa? Terus tegak atau terbalik? Tegak, iya tegak. Terus nyata atau semu bayangannya? Terlihat jelas apa tidak? Oh tidak semu ya bayangannya ya. Nah kalau ini cekung bayangannya tidak terlalu terlihat ya. Kalau malam hari terlihat ini kalau kena cahaya. Nah ini dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi, adakah kesulitan? Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Kalau misalkan kelanjutannya nanti ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya pada Bu Guru melalui WhatsApp, kemudian bisa sharing ya dengan Bu Guru nanti. Kemudian untuk hari ini pembelajarannya tadi yang pertama tentang apa? Kepahlawanan ya, teks pahlawan Indonesia. Anak-anak sudah belajar membaca. Kemudian yang kedua, anak-anak juga sudah belajar membaca teks pahlawan Patimura ya. Dan yang ketiga, anak-anak sudah belajar dari cermin ya. Belajarlah dari cermin supaya anak-anak itu bisa merefleksikan diri ya. Oh saya masih punya kekurangan ini. Saya sudah punya kelebihan ini. Kalau ada anak yang masih memiliki kekurangan, hendaknya mau berusaha. Kalau ada anak-anak yang sudah punya kelebihan, tidak boleh sombong. Ya. Harus bisa berbagi dengan sesama yang tidak mampu ya. Tuh. Baik, selanjutnya nanti untuk hasil diskusi anak-anak bisa mencatat ya, kemudian dilaporkan kepada guru ya, tentang apa yang anak-anak itu pelajari hari ini ya. Anak-anak bisa mencatat. Kemudian dilanjutkan sekarang nanti juga anak-anak ini membuat laporan berupa tulisan tadi LKPD tadi diisi, kemudian nanti dilaporkan ke guru. Kemudian yang kedua, anak-anak salah satu dari kelompok itu silahkan melaporkan secara lisan, bisa didokumentasikan melalui video. Karena itu tugasnya ada 3, anak-anak bisa bagi tugas. Kamu bagian melaporkan ini, ya. Kamu bagian melaporkan IPA misalnya, seperti itu. Sanggup ya? Iya, anak-anak pasti pintar semua, guru percaya.
usah diberi nama, nggak apa-apa. Ini Mbak, untuk reaksi ditulis ya. Jadi hari ini anak-anak apa yang kalian rasakan, anak-anak yang Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo nanti